tidak ada penyakit tidak ada obatnya. Atas izin Allah semua ada obatnya. Jadi ya dengan izin Allah perkembangannya luar biasa, walaupun memang belum 100%, masih sekitar 60% gitu ya. Ada perubahan. Kita anggap ini masih jauh perjalanan perjuangan kita. Mudah-mudahan kita doakan bersama-sama, mudah-mudahan Ananda Fati ini diberikan kesembuhan sempurna oleh Allah, balik lagi sehat seperti sedia kala. Ya, baik. Kami minta kesediaan Bu Fati, silakan ke sini ya. Fatinya boleh ke sini saya. Ya. Sini ya. Silakan. Ya, kita dengarkan pengalaman semalam dulu. Uminya sudah nonton Fati atau ayahnya Fati? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Evi. Biasanya dipanggil Umi Fati karena anaknya namanya Fati. Alhamdulillah semalam sudah praktek langsung ke Fati karena memang abinya ada acara, jadi langsung ke Fati. Kadang memang beberapa hari, kadang-kadang memang biasa notok Fati gitu, walaupun nggak tahu urutannya, asal notok karena pernah diajari sama Ustadz awal kan ini. Kadang saya praktekkan juga di rumah. Tapi memang belum terasa apa-apa. Tapi semalam setelah saya praktekkan, ternyata memang beda. Dan ada ada kayak gelembung-gelembung, bukan gelembung, apa namanya ya? Kayak membesar kayak gitu, kayak gumpalan-gumpalan tuh memang terasa. Selama ini memang sering saya tapi nggak pernah terasa. Tapi semalam alhamdulillah setelah kemarin belajar dasar itu, oh ternyata memang beda. Alhamdulillah udah mulai bisa merasakan apa itu. Tapi memang kalau untuk mendeteksi secara ini masih ada agak bingung. Bagian yang punggung belakang itu kan ada ruas-ruasnya itu kan Ustaz. Jadi belum bisa membedakan itu cekungan asli atau cekungan sumbatan. Yang di bagian atas memang ada kayak lebih masuk dia. Bagian samping belikat itu memang ada lebih masuk. Tapi apa itu memang cekungan sumbatan atau bukan, saya belum tahu gitu. Alhamdulillah. Ibu boleh sedikit ceritakan dari awal Fatih, boleh kondisinya seperti apa, boleh nggak ceritakan? Kalau boleh silakan. Biar sebagai gambaran ya, dulu di awal Fatih itu seperti apa, mungkin bukan mau membuka aib, tetapi ini untuk berbagi Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan Allah beri kesembuhan kepada Fatih. Kalau ibunya yang ceritakan mungkin apa Pak Ibu, boleh Ibu izin dulu. Silakan kalau ibu tidak keberatan, kami mohon dari awal Fatih sakitnya seperti apa sampai Fatihnya diterapi mungkin sudah berapa lama sampai bisa alhamdulillah seperti saat ini. Saya coba sedikit cerita pengalaman saya tentang Fatih. Dulu alhamdulillah Fatih normal seperti anak lainnya. Tapi qudratullah, Allah coba tiba-tiba dia demam. Maaf ya Bu, Pak. Memang kalau ingat memang sering nggak tahan rasanya. Itu awalnya Oktober demam, tapi demamnya cuma demam biasa, panas. Itu pun malam saja. Terus saya berobat, katanya memang seperti itu. Kalau anak mungkin kecapean kayak gitu. Saya berkali-kali coba berobat. Kayak gitu, selalu seperti itu jawaban dari bidan gitu kan. Jadi saya minta cek darah karena katanya nggak apa-apa, jadi nggak boleh. Sampai akhirnya pada bulan itu kan Oktober, November saya yang kekeh ngotot gitu minta rujuk. Alhamdulillah dirujuk, tapi ternyata waktu dites awalnya tipes.
di opnam, sempat di opnam juga tipes, tapi nggak ada perubahan. Terus dirujuk ke dokter Syaraf, di sana cuma dikasih obat, tapi waktu itu dia sakit kepala. Sakit kepalanya itu bukan sakit kepala pusing, tapi sampai dia guling-guling sakit itu. Tapi anehnya nggak selalu, cuma 3 jam atau kadang 2 jam. Itu pun nggak, siangnya masih main, malamnya kayak gitu. Jadi kata orang kan kalau tipes memang seperti itu, tipes katanya sakit kepala, nggak apa-apa kayak gitu. Tapi saya namanya anak sakit kan, perasaan kita pasti nggak tenang. Alhamdulillah ada bantuan dari tetangga yang coba kita bawa ke sini kayak gitu. Ternyata di sana di rumah sakit kebetulan rumah sakit dicek 2 hari di sana. Waktu di sana dia masih sehat, masih jalan, masih ngomong, masih seperti apa, masih sehat lah waktu jalan. Cuma memang karena keadaan itu waktu masih udah panas tinggi, udah mulai ngedrop seperti itu. Jadi udah mulai lemas dia. Dicek darah kan langsung opnam karena memang udah lama demamnya. Dicek darah 2 kali cek darah nggak ketahuan, nggak tahu apa sakitnya seperti itu. Habis itu tiba-tiba dia kejang langsung di CT scan, ternyata memang ada peradangan di selaput otaknya. Habis itu malam maghrib, habis itu setelah itu malamnya itu nggak sadarkan diri, langsung kejang, habis itu nggak sadarkan diri selama 1 minggu di ruang HCU, nggak sadar. Tangannya, kakinya semuanya kaku. Bahkan untuk kalau dipanggil aja nggak ada respon, matanya pun nggak merespon, semuanya nggak bisa merespon. Waktu itu dokter bilang seperti udah nggak ada harapan, seperti itu Bu. Udah nggak ada harapan. Yang dokter cuma bilang kita berdoa aja, itu aja kata-kata dokter saat itu. Terus 3 minggu alhamdulillah kami di rumah sakit, pulang. Tapi keadaan pulang masih keadaan belum sadar. Alhamdulillah sudah, kalau dipanggil sudah mulai, matanya sudah mulai bisa bergerak, tapi untuk semua badannya kaku semua, bahkan untuk bolak-balikkan kepala nggak bisa. Nangis nggak keluar air mata, ketawa dengan senyum nggak bisa. Jadi cuma bisa terbaring, lemes, bukan lemes, kaku semua badan, kaki, tangannya semuanya. Sesekali kejang kadang. Alhamdulillah setelah pulang kami disarankan suruh toto. Awalnya karena dengan kata-kata dokter seperti itu kan lemes saya kan, karena nggak ada harapan, bukan nggak ada harapan, tapi seperti kecil seperti itu harapannya. Jadi saya udahlah, bismillah aja, apa aja yang penting yang terbaik untuk anak saya. Walaupun belum ada, nggak yakin 100% waktu itu, saya juga nggak yakin, tapi bismillah. Tapi alhamdulillah 1 kali terapi itu, 1 kali toto malamnya, waktu itu masih yang pertama Umi Harun waktu coba toto itu kan, langsung malamnya itu biasa nggak pernah bisa BAB seminggu. BAB-nya itu harus pakai mikrolak, baru dia keluar 1 minggu seperti itu. Waktu itu 1 kali itu sama Umi Harun awalnya langsung langsung keluar, langsung buang air besar. Akhirnya besoknya langsung Ustadz awal alhamdulillah bisa ke rumah, tetap dia alhamdulillah itu langsung normal buang air besarnya, alhamdulillah. Makanya insyaallah kami coba terus pakai ini kan, alhamdulillah perkembangannya seperti ini, sudah bisa jalan, sudah bisa pegang pun alhamdulillah, tangan sebelah kiri sudah mulai bisa pegang, alhamdulillah. Saya belajar, saya sampaikan kepada ibunya,
saya juga belajar, saya hanya melakukan sama seperti yang saya diajarkan. Ini kan perkara mudah. Ya mohon maaf ya, sampai sebenarnya saya paksa ya belajar. Ya mohon maaf, bukan kita tidak mau terapi, persoalannya anak kita ini itu tidak akan tertangani dengan maksimal kalau tidak orang-orang terdekatnya yang melakukan. Karena dia ini sudah seperti butuh obat, setiap hari harus diberikan. Nah, Toto insya Allah mengganti obatnya, maka harus ditotok setiap hari, itu idealnya. Nah, karena bergantungnya pada kita di klinik ini, maka setiap ada waktu tertentu saja bisa datang. Belum lagi ya kalau orang tuanya ada kendala, ada halangan, sehingga anaknya tidak tertangani. Ini juga jadi persoalan. Sementara Toto ini kan sangat sederhana, mudah, cukup hanya uyul saja gitu. Makanya saya sarankan ibu belajar. Ya saya maklumi memang mungkin ada rasa khawatir, ada rasa ragu, ada tidak percaya diri. Sebab itu mudah-mudahan dengan ibu belajar ini justru ibunya sudah mulai ya, kepercayaan dirinya sudah mulai terbangun, insya Allah ya. Jadi anak kita Fatih ini juga menjadi pelajaran buat kita, buat ibu-ibu ya, terutama untuk ibu-ibu. Itulah kenapa manfaatnya belajar Toto ya, karena demam anak kita itu selalu, jangankan anak kita juga ya, terutama anak itu kapan dalam waktu-waktu tertentu atau kapan saja bisa datang demam. Nah persoalannya demamnya ini apakah karena virus atau hanya demam biasa. Nah kalau kita mampu melakukan pencegahan lebih awal, maka mudah-mudahan dengan izin Allah tidak terjadi seperti ini. Tulang juga jadi bengkok gitu. Kalau kita urai, sering kita urai, maka setidaknya lemak yang ada di sini itu tidak ikut mengeras. Karena biasanya kalau ada masalah di otak, kepala, tegang, saraf-saraf juga tegang, maka punggung ini juga ikut tegang. Kalau sudah tegang, apalagi aliran darah tidak lancar, maka ini akan padat, keras, tulang pun juga ikut. Kalau tergantung dia menekan kemana, kalau menekannya ke sebelah sini, maka dia akan bengkok. Ini sebenarnya dalam beberapa bulan sebelumnya itu saya memperhatikan tulang ini sudah mulai kedorong sana. Karena mungkin uminya perhatikan ya, sering perhatikan dia suka duduknya miring. Ya, lebih cenderung suka miring ke sini. Ya. Ya, kalau dia duduk, dia suka miringnya begini. Ya, kepalanya agak ke sini. Jadi ini tulang bisa mendorong ke sana. Nah, kalau ini terus-menerus dia lakukan, maka lemaknya akan mendorong ke sana, menjadi keras, tulang menjadi bengkok. Ya, itu yang terjadi. Makanya anak yang kemudian tulangnya di usia-usia dewasa, tulangnya sudah bengkok permanen, karena dari awal, dari usia-usia seperti ini tidak diurai. Nah, kenapa kita urai? Tujuannya dari seusia-usia atau dia kondisi sakit seperti ini, kita tidak berhenti mengurai, terus kita urai agar supaya tujuannya tidak membiarkan lemak ini padat dan menekan. Ini mulai masih bengkok ini, dia cenderung bengkok nih, tulangnya. Makanya kita harus selalu rutin terapi agar supaya tidak bengkok. Ya, saya kira ini ya, insya Allah terus difokuskan. Tugas kita memang masih banyak ya, termasuk bicaranya, makannya terutama agar supaya bisa lepas dari selangnya ini. Nanti difokuskan di bagian lambung ke paru-paru sama berikat ya. Kalau untuk kaki ke bawah kita fokus bagian pinggulnya ya, bagian pinggul ya, di atas pinggul-pinggul ini sangat mempengaruhi ke bawah. Sebelumnya ini kalau disentuh seperti ini dia tidak suka, bukan tidak suka, sakit gitu. Dia tidak tahan gitu. Bagian pinggul ini kalau disentuh dia tidak tahan, dia menjerit, sakit. Nah ini yang harus selalu diurai atau tok di bagian pinggul-pinggulnya. Karena kaki yang paling bermasalah itu kan kaki kiri. Kaki kiri sebelumnya jinjit. Jadi bagian atas ini saya bilang kemarin sumber masalah. Sumber masalahnya mulai dari bagian panggulnya sampai ke bawah. Yes, dari belakang depan itu bermasalah. Ini sumber masalah yang harus diperbaiki agar supaya di bawah juga akan baik. Nah, ini kakinya sebelumnya jinjit, ini sudah bisa bengkok begini ya kemarin. Ya, bengkok ke dalam begini.
Sekarang sudah bisa digerakkan. Kemarin nggak bisa. Kalau digerakkan melawan dia, kaku seperti kayu. Ya, subhanallah. Ini hanya kita fokus di sumber masalah. Memang ada sesekali setiap terapi saya lakukan pijatan-pijatan. Ya, pijatan di bagian sini. Ya, ini kalau dipijat sakit. Jadi jangan heran Bapak Ibu kalau anak yang seperti ini dipijat seperti ini dia refleks salahnya. Ya memang iya. Bukan kita sakti. Ya kalau orang awam itu dia kami sakti gitu. Dipijat seperti ini langsung dia langsung pijat. Ini sudah tidak terlalu. Kalau kemarin kita pijat sedikit aja, sembarang aja pijat, itu dia langsung. Kita minta waktu sekitar 30 menit. 30 menit nanti bapak-bapaknya praktek di bawah, ibu-ibunya praktek di atas. Tapi langsung kita pandu, nanti prakteknya anak kecil sih, itu tadi ada ya? Oke, Rashid. Jadi Rashid nanti satu anak kecil itu langsung ditotok sama ibu-ibu gantian satu-satu. Ya, kita mau lihat tangannya seperti apa, sudah hafal apa belum. Setelah itu baru kemudian nanti salto saling totok. Ya, jadi harus praktekkan dulu sama anak kecil nanti, terutama jalur general treatment. Apakah masih ingat atau sudah lupa? Nah untuk bapak-bapaknya nanti langsung salto di bawah, dipandu sama bapak-bapak di bawah. Ya, saya kira itu setelah break. Ya. Baik, silakan Bapak Ibu, kita break dulu, turun ke bawah.